Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai mekanisme penggunaan barang kena pajak, jasa kena pajak, dan pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN. Saya di sini akan menjelaskan apa itu PPN atau disebut dengan pajak pertambahan nilai. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau disebut dengan PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Adapun jenis barang yang tidak dikenakan pajak. 1. Barang hasil pertambangan. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok. Dan yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, warung, dan sejenisnya. Dan yang keempat, emas, uang, dan surat berharga. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran dan yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan dalam negeri yang jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan luang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang ketiga, tarif PPN. Setelah mengenal apa saja barang dan jasa yang dilakukan PPN, sekarang saatnya saya akan membahas tarif yang dikenakan. Penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah. Di sini saya akan menjelaskan daftar tarif dari PPN, yaitu yang pertama, tarif PPN 0%. Yang berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor barang jasa kena pajak. Yang kedua yaitu tarif PPN 10%, berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Yang ketiga yaitu tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi yaitu 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dalam diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan dan pemerintah yang berlaku. Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SP yang diberi atas penyerahan setiap BKP atau JKP ke pemungutan PPN. Dalam pembelian yang terkait atas BKP atau JKP, yang terkait wajib membayar BKP kepada penjual dan dari harga jual setelah ditambah PPN terutang, tarif PPN 10%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, melaporkannya atas pajak pertambahan nilai dibagi menjadi 8 mekanisme. Pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada BUMN. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai dengan ketentuan bidang perpajakan.
Yang ketiga yaitu mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN yakni juga terutang PPNBM, maka rekanan mencantumkan pada jumlah PPNBM tentang terutang pada faktur pajak. Yang kelima yaitu faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Yang keenam, SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk PPN lewat persepsi bank atau kantor pos. Lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos. Lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Dan yang ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap di setor pajak dan menandatanganinya pada faktur pajak. Dan yang terakhir yaitu faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mekanisme pelaporan PPN yang baru PKP ketahui. Di sini maksudnya adalah pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat di mana BUMN terdaftar. Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima di mana terdapat pemungutan PPN. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemungutan PPN. Pemungutan PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk menyetor atau memungut. Dan kali ini pemungutan PPN terbagi menjadi 3, yaitu bendahara pemerintah, badan usaha milik negara, dan pemegang kuasa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme perhitungan pajak masukan dan keluaran pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak masukan dalam PPN. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh PKP atas: pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kedua, pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ketiga, impor barang kena pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada masa pembelian barang kena pajak. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Karakteristik pajak masukan. Apabila masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila pada masa pajak tersebut masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 2. Mekanisme pengkreditan pajak masukan. 1. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. 2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. 3. PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak masukan atas perolehan atau impor barang. 4. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran tempat PKP dikukuhkan. 3. Contoh penghitungan pengkreditan PPN atau masukan. Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 100 juta dan sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta, maka PPN keluaran dikurang
pajak masukan sama dengan 100 juta dikurang 90 juta sama dengan 10 juta rupiah. Pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan sama dengan minus 20 juta atau kelebihan PPN. Selanjutnya, pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 20 juta atau PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta, kelebihan bayar pada bulan Maret itu sebesar 20 juta, maka PPN pada masa April sama dengan 0 atau nihil. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pajak keluaran dalam PPN. Berbeda dengan pajak masukan, pengertian pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP. Saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. 1. Karakteristik pajak keluaran. PPN disebut sebagai pajak objektif karena dalam pemungutannya, PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. PKP melakukan transaksi jual beli barang, artinya PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan BKP miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir, sehingga PKP memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak. Selanjutnya adalah mekanisme pemungutan PPN keluaran. Mekanisme pemungutan PPN keluaran yang dilakukan oleh PKP adalah dengan yang pertama, menertibkan faktur pajak keluaran yang merupakan faktur atas data penyerahan BKP atau JKP. Dalam faktur pajak keluaran tertera mengenai besaran PPN yang harus dibayar oleh pembeli kepada PKP penjual. Tahap kedua adalah pembuatan faktur pajak keluaran dengan tujuan pelaporan PPN keluaran ini idealnya dilakukan pada saat transaksi. Artinya saat terjadi transaksi, PKP penjual idealnya segera membuat faktur pajak keluaran untuk segera disampaikan kepada pembeli atau konsumen. Berikut ini dapat kita lihat contoh dari faktur pajak pengeluaran untuk pelaporan PPN. Yang terakhir dari diskusi kami adalah contoh penghitungan PPN pengeluaran. Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta rupiah. Tentukan besaran PPN keluarnya. Yang pertama, harga laptop sebesar 5 juta. PKP menjual sebanyak 20 unit sama dengan 20 kali 5 juta rupiah sehingga 100 juta rupiah. Maka PPN-nya adalah 100 juta kali 10% atau tarif PPN itu sama dengan 10 juta rupiah. Jadi, PPN sebesar 10 juta rupiah merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Nah, teman-teman, sekianlah dulu presentasi kami. Thanks for watching and peace. 12 in the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute road wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate to kill 'em ain't nobody give a fuck about